Gak terasa ini udah bulan Mei aja, yang berarti bentar lagi kita masuk Juni nih, dan yang berarti liburan udah mau tiba. Semua dari kita pasti sangat menanti-nantikan liburan, apalagi nih liburan yang cukup panjang lah, dari Juni sampai Juli, yang mana banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi apa aja sih yang bisa kita lakukan selama liburan? Belajar? Gak mungkin. Ngapain belajar coba? Liburan tuh harus menikmati hari-hari. Gak boleh tuh yang namanya belajar. Boleh sih, tapi ya kita cari alternatif lain. Kalau dibilang masak, kadang bahan-bahannya nggak ada di dapur. Lagian mager banget. Terus dengerin musik. Kayaknya kalau didengerin musik, kita dengerin musik nih ya, speaker tuh bisa pecah deh kayaknya. Apa ya kira-kira? Aku tahu. Ini sebuah ide brilian. Gimana kalau kita nonton film? Selamat datang di Tonton. Tabita menonton. Tapi sebelum aku memberikan review tentang film ataupun ya film panjang atau mungkin short movie atau mungkin apapun itu, kayaknya akan lebih baik kalau kita ganti pakaian dulu, soalnya ini udah mulai panas nih Bray, udah mulai berkeringat. Karena ini kita harus happy gitu dong, kita harus nyaman, jadi kita ganti pakaian dulu. Nah gini kan enak, udah lengan pendek, nggak ada lagi tuh panas-panasan. Jadi kayaknya kita mulai aja ya. Di video pertama kali ini aku akan mereview, aku akan memberikan penilaianku, juga menceritakan sedikit dari film yang aku tonton beberapa waktu yang lalu saat penerbangan dari Malang ke Timika. Waktu itu pulang, aku di pesawat nonton salah satu film Indonesia, udah lama keluarnya, tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang belum nonton dan aku membagikan sedikit banyak pengalamanku setelah menonton film ini. Film yang dimainkan oleh Jessica Milla juga dengan Reza Rahardian berjudul Imperfect. Mungkin banyak yang kayak udah duga kayaknya jalan ceritanya gimana, atau mungkin punya pengalaman dengan film ini, atau mungkin jalan ceritanya, maksudku kayak tema yang diangkat relate banget sama kehidupan teman-teman, mungkin aja nih ya. Jadi ayo kita bahas sekarang. Imperfect ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Rara yang diperankan oleh Jessica Milla ini. Dia tuh kelihatannya kurang menarik gitu. Jadi secara nggak langsung bisa dibilang kalau orang-orang banyak yang kurang tertarik sama penampilannya. Tapi sepanjang dia kecil sampai dengan akhirnya dia besar, dia tuh udah banyak sekali menerima kayak apa ya, penolakan dari orang-orang sekitar. Untungnya ada pacarnya ini nih. Pacarnya ini kalau tidak salah namanya Dika, yang diperankan oleh Reza Rahardian. Pacarnya ini menemani dia dari waktu dia istilahnya kurang menerima dirinya sendiri, karena dia ngerasa insecure, dia ngerasa nggak pede sama penampilannya. Ya gimana ya, kadang dunia itu suka bercanda. Sampai akhirnya dia berubah nih. Ada satu kesempatan dimana dia bisa menerima kenaikan jabatan, atau jabatannya naik menjadi manajer, dengan syarat dia punya penampilan yang menarik. Tentu aja dia nggak melewatkan kesempatan ini kan. Siapa coba yang mau melewatkan kesempatan? Tapi satu syaratnya, dia harus bisa mengubah penampilannya dari yang kurang menarik jadi wah, menarik banget. Dan itu hanya berlaku selama 1 bulan. Jadi kayak dia ngelakuin diet, dia olahraga dan segala macam. Menurutku sendiri film ini punya jalan cerita yang unik dengan tema yang menarik. Siapa sih dari kita yang nggak tahu apa itu insecure? Kan bahasa anak-anak gaul sekarang kayak, aduh gue tuh insecure banget gitu lah, kayak aduh gue tuh nggak bisa menerima diri gue sekarang, atau kayak penampilan gue tuh kurang menarik. Itulah kalau kata orang-orang zaman sekarang. Siapa coba yang nggak pernah ngerasain insecure? Bahkan orang paling pede di dunia pun pasti pernah ada satu kesempatan dia ngerasa insecure, dia ngerasa nggak pede sama dirinya sendiri. Terlebih yang kayak Rara nih, yang nggak pede sama penampilannya. Jujur aja saya ini pernah nih, karena ya ceritanya ini cukup relate lah dengan kehidupanku. Ya meskipun sekarang saya belum bekerja. Nah,
Film ini menarik kenapa? Soalnya mengangkat tema tentang bagaimana seseorang tuh kayak merubah penampilannya dari yang kurang menarik sampai akhirnya dia menarik banget bro, yang kayak penampilan itu kan nggak expect gitu loh. Dan yang uniknya lagi, film ini tuh cukup lebih kayak menyentil gitu. Dapat poinnya di mana sekarang orang-orang tuh lebih memperdulikan tentang penampilannya. Kita tuh diangkat, apalagi ya bukan cuman dalam kehidupan, maksudnya kayak kehidupan luas gitu, dunia gitu, tapi orang-orang di sekitar kita juga kadang tuh secara nggak langsung, mau itu sadar atau nggak sadar, ya nggak langsung tuh nggak sadar dong, ya itulah pokoknya kayak kita tuh diminta untuk punya penampilan yang cantik, punya penampilan yang menarik, punya punya standar. Orang-orang tuh udah menanamin standar kalau misalkan kalau cantik tuh harus badannya kurus, langsing, juga rambutnya lurus, terus penampilannya pakai makeup, bajunya fancy, terus ya banyak lah pokoknya orang-orang tuh netapin suatu standar yang sebenarnya kayak buat apa sih ada standar itu? Cantik itu bukan cuma dari penampilan ya, cantik tuh dari hatinya bro. Kalau misalkan penampilanmu nggak cantik, kalau misalkan penampilanmu cantik tapi kamu nggak punya attitude, kamu nggak bisa jaga kata-katamu dan segala macam, itu kayak cantikmu nggak ada gunanya. Tapi itu bukan bagi kita yang istilahnya punya pemikiran yang lebih luas. Tapi bagi orang-orang juga nggak jarang nih ada yang netapin suatu standar tertentu. Tapi yang jadi poinnya yang benar-benar kayak nyentuh banget adalah kalau kita udah dapet penampilan yang kita mau, kayak Rara yang berubah dari badannya yang bisa terbilang gemuk, yang timbangannya dari 70 sekian bisa berubah jadi 60 bahkan 50 sekian, terus dia bisa merawat penampilannya, rambutnya yang biasanya berantakan jadi rapi, catokan, dan lain-lain. Tapi apakah itu semua beserta dengan kenaikan jabatan, punya teman yang penampilannya kayak wow kecil banget, yang kayak misalnya kita lewat kayak oh girl gitu, kayak ya cantik banget gitu lah istilahnya. Tapi apakah itu cukup? Apakah dengan itu semua hal yang kita inginkan itu udah benar-benar kita dapatkan? Kayaknya enggak deh, karena kita pasti nggak akan pernah merasa cukup. Hal yang menurut kita sebelum kita capai itu akan membuat kita merasa cukup, pada saat kita capai, itu malah menjadi alasan kita untuk mencari cukup yang lain. Nah, begitu juga dengan Rara. Setelah dia merasa kalau dia cantik, pemikiran dia jadi berubah yang benar-benar sampai orang-orang terdekatnya, kayak si Dika pacarnya ini, udah ngerasa nggak kenal sama pacarnya ini. Kan pastinya ini menimbulkan masalah lain kan. Nah, kalau kalian penasaran sama masalah apa yang mereka lalui, kalian harus nonton film ini. Film ini saat ini udah nggak tayang lagi di bioskop. Nggak tahu mungkin untuk saat yang mendatang mungkin akan ada penayangan lagi, tapi untuk saat ini sih setauku belum. Tapi kalau kalian mau nonton film ini, kalian bisa nonton di Disney Hotstar. Ini aku bukan promosi Disney Hotstar-nya, tapi aku mau promosiin tentang filmnya. Lebih kayak mengajak kalian semua untuk nonton film ini, karena film ini menurutku apik pol. Dan satu lagi dari film ini yang bisa aku tarik kesimpulannya, yaitu kita emang bisa punya badan yang bagus, kita bisa punya penampilan yang menarik, kita bisa dapat pujian-pujian dari orang yang mana itu akan membangkitkan kayak kebahagiaan tersendiri untuk kita. Tapi ada satu yang kita nggak bisa dapatkan, kita nggak bisa dapatkan nilai kita dari penampilan kita. Penampilan kita hanya akan menunjukkan kita dari luarnya, sedangkan nilai dalam diri kita akan menunjuk kita dari dalam dan luar. Nilai kita inilah yang akan menjadi pegangan kita untuk bisa maju ke depannya lagi. Jadi untuk kalian yang mungkin saat ini ngerasa insecure, ngerasa nggak pede sama apa yang kalian punya, ngerasa kayak, aduh, aku kurang banget, atau ngerasa kayak, aduh, kok aku nggak bisa kayak dia, atau ngerasa kayak apa yang kalian impikan sekarang mungkin belum kalian dapatkan hanya dengan alasan penampilan, kamu nggak sendiri, dan bukan berarti penampilanmu itu salah. Semua perasaanmu, semua penampilanmu itu valid ketika kamu ngerasa itu juga valid bagi dirimu sendiri. Jadi, ubah rasa insecure-mu jadi alasan kamu untuk
melakukan perubahan, tapi perubahan ini bukan cuma tentang penampilan, tapi kamu bisa upgrade dirimu dengan memperdalam ilmumu, memperbanyak hobi dan lain-lainnya. Ubah insecuremu jadi bersecure, insecure jadi bersyukur, sehingga kamu bisa menginspirasi lebih banyak orang lagi dan mengubah pandangan lingkunganmu, pandangan orang sekitarmu tentang kamu. You have a right to change your imperfect to be I'm perfect. Jadi jangan segan-segan untuk nonton film ini, dan kayaknya ini waktunya udah terlalu panjang, so kita akan lanjut di video-video selanjutnya. Semoga aku punya banyak waktu untuk nonton banyak video lagi, nonton banyak film lagi, entah itu film panjang ataupun short movie, supaya kita bisa sama-sama ngulik film dan sama-sama bisa belajar dari film-film tersebut. Sekian dari aku, sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa nanti, have a great day. Nikmati liburanmu, Bray. Jangan insecure banyak-banyak. Gak apa-apa insecure kali-kali, tapi jangan terlalu banyak. Ada batasnya. Sampai jumpa. Yes.